Selamat siang kepada seluruh ketua KONI terpilih ya, beserta seluruh jajaran KONI Kabupaten Kudus. Kami dari media, saya dari Radio Pos beserta rekan-rekan mau konfirmasi terkait kronologis dalam pemilihan. Nah, mungkin di sini ada Bapak ya selaku ketua ya Pak ya. Ketua sidang bisa menjelaskan Pak kronologisnya. Waktu perhelatan Musyorkap, nah itu di Hotel Home, itu kalau saya selaku pimpinan sidang itu sudah sah cara de jure maupun cara de facto. Kenapa itu sah? Karena waktu itu dihadiri perwakilan dari KONI Provinsi, yang mana dari 2 orang yang mewakili bidang organisasi dan bidang hukum, yaitu bidang hukum Pak Ali Purnomo dan Pak Wen bidang organisasi. Berarti ada perwakilan Pak ya? Ada perwakilan dari KONI Jateng Pak ya, untuk menghadiri dan mengikuti sekaligus peninjau dalam pemilihan ya Pak ya? Ya, kalau itu dianggap tidak sah, berarti itu mengada-ada. Mengada-ada karena apa? Itu ya karena KONI Provinsi sebagai bapaknya KONI Kabupaten, mestinya dalam hari ini harus bertindak fair. Nah, jangan berat sebelah. Kalau memang dirunut dari sejak awal, itu ketua panitia Mas Yusuf Istanto yang merangkap sebagai ketua tim jaring saring, itu mestinya tidak dibenarkan. Karena apa? Waktu sosialisasi sebelum acara Musyorkap di UMK waktu itu, Pak Ali selaku bidang hukum itu menjelaskan bahwasanya ketua panitia itu jangan merangkap menjadi ketua tim jaring saring, harus di luar dikasihkan dengan yang lain. Nah, sepertinya KONI tidak ada orang saja seperti itu. Itu karena apa? Biar fair. Nah, tapi kenyataannya di dalam tim jaring saring itu kan ada kandidat-kandidat seperti yang kemarin di dalam ikut perhelatan kan ada 1 Mas Yustianto SE, 2 Mas Nendia Woro Permana, itu yang bertarung di perhelatan Musor. Mestinya kalau tim jaring saring itu fair, itu sejak awal sudah tidak ada pemilihan, sudah aklamasi. Karena apa? Karena Mas Woro itu didukung 12 pengcap, tapi dalam hari ini kenyataannya 3 pengcap tidak memenuhi syarat karena surat dukungannya itu ditandatangani sekretaris dan ketua harian, sehingga menjadi 9 yang mendukung. Berarti 9 pencap berarti Pak yang mendukung. Kan yang 3 tidak sah sesuai dengan ADRT Pak ya. Padahal syarat itu kan 10%. 10% itu 11 atau 12. Nah, itu kalau itu fair, yang terbuka, biasanya di dalam perhelatan musor dimanapun itu ada, termasuk pemilihan itu kan ada tim jaring saring, diinformasikan, diverifikasi, itu ada timnya. Nah, itu disampaikan ke publik. Kalau itu mengesahkan calonnya siapa-siapa dengan dukungan siapa, itu harus disampaikan. Tapi dalam hal ini tidak disampaikan ke publik. Nah, karena apa? Ada unsur kesengajaan, ada unsur berat sebelah. Waktu itu tahu itu sudah beberapa minggu. Nah, berkas itu diminta dari ketua terpilih Mas Yustianto, bahwasanya dikasihkan berkas untuk melengkapi berita acara. Nah, ternyata di dalamnya itu ada yang tidak pas, 3 pencap yang termasuk tidak sah itu. Yang tidak sah tadi kan berarti tinggal 9 tadi Pak ya. Nah, sehingga kalau itu fair, berarti sejak awal itu kan hanya 1 Mas Yulis tunggal. Berarti kalau calon tunggal, berarti itu kan aklamasi. Nah, sehingga di dalam perhelatan itu dari KONI Provinsi itu merasa takut atau takut itu. Karena apa? Nah, itu saya menjalankan tugas saya sebagai pimpinan sidang itu sudah sesuai aturan. Karena apa? Saya waktu itu kan pengesahan tatip sudah saya tawarkan. Oh, berarti ada tahapan Pak ya, pengesahan tatip dulu.
Dan itu sudah ditawarkan oke semua Pak ya, tidak ada masalah. Itu yang dipermasalahkan dari mungkin calon dari yang kandidat yang lain, dari mungkin pimpinan sidang atau dari provinsi, itu yang ada yang termasuk pemilihan cara tertutup, walaupun di dalam pemilihan dalam peraturan ketua KONI provinsi itu sudah disebutkan bahwasanya pemilihan harus secara tertutup, voting tertutup. Tapi sebelum itu saya sampaikan di forum bahwasanya saya mengambil termasuk testimoni dalam undang-undang dasar. Waktu itu undang-undang dasar kan sangat sakral sekali. Tapi waktu itu bisa diamandemen oleh DPR RI melalui rapat paripurna, sidang paripurna. Seperti itu. Nah, saya sampaikan di dalam musyawarah kemarin. Itu yang sakral saja bisa diamandemen, apalagi peraturan ketua KONI. Hanya peraturan Pak ya. Peraturan. Yang undang-undang aja bisa diamandemen, apalagi peraturan. Atau dari perwakilan KONI provinsi waktu itu Pak Uwen sama Pak Ali, monggo Pak terserah peserta musyawarah. Nah, sehingga peserta musyawarah saya sampaikan bahwa ini sudah di sini KONI provinsi bagaimana sehingga ada pemilihan waktu itu menggunakan voting tertutup maupun voting terbuka dan dimenangkan dengan voting terbuka. Nah, sehingga terjadi voting terbuka. Voting terbuka. Nah, di dalam perjalanan voting terbuka, nah itu sebelum pemilihan itu Mas Nendia Wara Permana itu sudah mundurkan diri. Sudah mundurkan diri Pak. Yang satu calon Pak ya. Dia calon, berarti dengan cara de jure maupun cara de facto dia mundurkan diri berarti calon tunggal. Calon tunggal. Calon tunggal berarti kan aklamasi. Kenapa dipermasalahkan? Kalau mempermasalahkan pimpinan ketua panitia, tim jaring saring kan ikut riwariwi ke KONI provinsi. Kalau dia mempermasalahkan berarti yang tidak benar, yang kurang pas itu kan termasuk panitianya yang merangkap sebagai ketua tim jaring saring. Itu yang bisa kami sampaikan. Itu kronologisnya Pak ya, Bapak selaku ketua ya. Nah itu terus dari saya selaku pimpinan sidang, kalau acara ini ditunda, diulang, saya akan gugat. Saya selaku pimpinan sidang. Bapak selaku pimpinan sidang akan menggugat secara resmi Pak ya, apabila ini diulang. Saya akan menggugat secara resmi. Karena apa? Karena waktu itu kalau memang itu tidak disahkan, dibatalkan, ya jangan. Jangan sampai terjadi berlarut baru dibatalkan. Saya akan selaku menggugat melalui saya selaku pimpinan sidang. Selaku pimpinan sidang akan menggugat Pak ya. Karena saya pemilihan sidang itu saya hasil dari peserta. Dipilihnya berdasarkan pemilihan peserta Pak ya, bukan penunjukan ya. Yang awal itu penunjukan pimpinan sidang sementara dan saya selaku pimpinan sidang definitif itu dipilih bersama oleh seluruh anggota yang hadir ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin setelah ini bisa tambahi ada Pak sikap mungkin dari ini terkait pemilihan sendiri Pak, ada tambahan bahwa memang pemilihan tersebut kemarin memang sudah sesuai dengan aturan dan kronologisnya. Mungkin Ibu mau menambahkan terkait pemilihan kemarin Bu? Pernyataan sikap umurnya nggak ada. Mungkin sedikit tambahan dari saya untuk masalah musor kemarin ya. Untuk musor kemarin itu memang beberapa materi ada beberapa yang dipertanyakan, ya begitu ya. Tapi semua itu sudah saya tanyakan kepada perwakilan dari KONI Jateng. Saya di sana netral, jadi di tengah-tengah saya selalu menanyakan bahwa apakah ini boleh atau tidak, begitu. Jadi saya selaku peserta biasa saya bilang sama Cak Narto sebagai pimpinan sidang, saya berkata, Cak coba ditanyakan kepada perwakilan KONI. Dua perwakilan tadi ya, bidang hukum sama bidang organisasi ya. Termasuk bahwa itu pemilihan terbuka atau tertutup. Setelah dipertanyakan, dari KONI pun tidak bisa, KONI Jateng tidak bisa menentukan dan mengembalikan kembali ke peserta, ke forum. Nah, ketika forum itu menyetujui dan menang terbuka, harusnya kan sudah
menjadi Iya, kesepakatan. betul. Nah, begitu. Jadi ketika forum itu sudah ada dan sudah disepakati semua, ketika memang sudah 2/3 atau 50+1 sebenarnya, 50+1 sudah memenangkan wakil yang satunya, otomatis mau nggak mau kan harusnya itu sah. Begitu kalau untuk musyawarah. Untuk musyawarahnya. Ya. Nah, ini juga di luar musyawarah, di luar hari ini ada pernyataan sikap ya Bang ya. Ya, Ada pernyataan sikap dari 34 percap nih. ya betul. Ah. 34 encap. Jadi mungkin bisa saya indikan apa nih pernyataan sikapnya sekalian nih. Oke, di sini kita pada intinya dari 34 pengkap ini menyatakan sikap bahwa nomor 1 musyawarah kemarin itu sudah secara diakui secara pengkap 35 pengkap ini, 34 pengkap ini. 30 Pengkap ini PKM mengakui bahwa musyawarah itu sudah selesai. sudah selesai dan sudah sesuai dengan aturan. forum yang ada dan Dengan aturan yang forum. ada. Kemudian kita juga sudah mengakui bahwa Mas Sulis sebagai ketua terpilih. dari 34 Kemudian ya. juga kita meminta tolong kepada Ketua KONI Jateng dan jajarannya agar biar segera diterbitkan SK. Nah, karena bagaimanapun kekuatan di Kudus ini adalah kalau pengkapnya bersatu. PKM bersatu. Nah, dan sedangkan 34 pengkap ini kan sudah termasuk hampir 2/3. 2/3 pengkap yang ada di Kudus. Otomatis mau nggak mau harusnya sebagai bapaknya kita, bapak dari KONI Kudus kan begitu. Nah, bisa mengayomi biar semua pengkap-pengkap ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau kayak gini kan agak susah. Mau minta surat izin untuk perlombaan aja juga. Siapa yang bikinin gitu loh. Ya berdampaknya kepada atlet juga. Betul. Nah, gitu. Begitu. Kalau dari saya seperti itu. Untuk pencap yang lain ada pernyataan sikap juga Pak untuk tambahan bahwa memang 34 pencap secara bulat mendukung Pak Sulis selaku ketua sesuai dengan aturan pemilihan Pak. Ada tambahan untuk dari pencap? Dari PTMSI juga apa yang disampaikan dari Mas Reza selaku perwakilan dari cabur. Ibu dari saya dari PTMSI Pak. Saya PTMSI. Iya, tenis meja. Oh, tenis meja. Ya, Oke, saya Bu. ketuanya. Iya, betul. Jadi pada intinya saya sangat mendukung dan biar segera SK itu diterbitkan. Itu aja Pak yang Itu kami Bu ya. harapkan. Ya, Karena terima kasih. tahapannya sudah semua Bu Sudah ya, semua, tidak sudah ada Bu betul, ya. ya. Cuman ada kepentingan-kepentingan tersendiri yang membuat ini tidak segera turun SK ya Bu Iya, ya. betul. Untuk yang lain mungkin Bapak-bapak di belakang ya. Silakan Pak. Dengan Pak siapa Pak dari pencap mana? Pak Imam dari Pengcap IKASI Anggar Kudus. IKASI Anggar Kudus. Iya. Ya. Benar apa kata rekan-rekan memang sudah legitimate dan kami sudah capek Pak larut-larut KONI seperti ini. Kami ingin marwah KONI sebagai induk organisasi olahraga tertinggi di Kabupaten Kudus kembali seperti awal dan olahraga di Kudus jaya Pak. Gitu Pak ya. Jangan karena dengan adanya permasalahan ini kan menghambat Pak ya, semua prestasi atlet yang sudah dibina selama ini Pak ya. Gitu. Jadi harapannya segera dilantik biar olahraga di Kudus melalui kelembagaan KONI jaya seperti yang lama Pak ya. Ya. Ada yang tambah yang lain Pak? Ya saya rasa cukup begitu. Ya untuk Pak Sulis, konfirmasi terakhir Pak terkait permasalahan ini apa yang Bapak rasakan nih Pak? Beban moral apa? Beban psikis apa Pak dari permasalahan ini? Ya, terima kasih Pak. Nah, saya biasa saja sih. Karena ini kan hanya sekedar sebatas pemilihan ketua KONI ya. Ya, dan saya juga sudah selesai didukung dan dipilih oleh teman-teman pengkap dengan 34 pengkap itu. Nah ini sebagai ketua KONI itu kan hanya sebatas amanah, hanya sebatas hanya 4 tahun saja kok, kan gitu apa? Ya harapannya ya dan segera ketua KONI itu segera menerbitkan SK karena musuh ini sudah selesai dan SK itu ya bagi kita ya udah selesai. Saya Pak ya. Lain. Ya, apalagi Bapak memang mempunyai misi untuk merubah KONI ini supaya lebih maju lagi Pak ya. Pak, harapannya saya hanya membawa harapan teman-teman pengkap dan teman-teman atlet pelatih
olahraga. Untuk lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi Pak ya. Intinya olahraga itu hanya menyehatkan masyarakat. Nah, yang kedua juga bisa berprestasi. Berprestasi. Bagus lagi harapan kita semua itu gitu. Dan bukan hanya berprestasi di tingkat provinsi Jawa Tengah aja, tapi di tingkat nasional maupun internasional ya. Di Kudus ini teman-teman kita ini potensinya jadi luar biasa. Potensi atletnya Pak ya. Syukur sudah backup. Ada beberapa memang lembaga swasta yang memang mendukung ya Pak ya. Dalam juga sudah siap untuk membackup. Kalau situasinya seperti ini terus ya, kepercayaan publik itu yang susah untuk mengembalikan kepercayaan publik. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama, ini kan lagi menjadi masalah APK. Nah, itu bala ini yang tidak kita harapkan untuk kedepannya. Untuk kedepannya biar lebih baik Pak ya dibandingkan yang sebelumnya Pak ya. Olahraga bisa kembali, masyarakat juga bergembira untuk melakukan aktivitas olahraga untuk menuju prestasi yang luar biasa. Ya, makasih banyak Pak Sulis selaku Ketua terpilih KONI Kabupaten Kudus periode 2023-2027. Kami dari media rekan-rekan terima kasih atas konfirmasinya. Selamat siang. Ya, selamat siang.